Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Bimanyu, nomor induk mahasiswa 16026620035 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan tahun 2020. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi akuatik. Akuatik adalah olahraga yang pada dasarnya adalah jenis olahraga yang berhubungan dengan air. Ada berbagai macam jenis olahraga akuatik yang terkenal atau umum didengar, di antara lain adalah renang, polo air, loncat indah, hingga renang indah. Kali ini saya akan membahas tentang cabang akuatik renang. Renang adalah suatu gerakan sewaktu bergerak di dalam air, dan juga biasanya tanpa perlu adanya perlengkapan buatan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk sebuah rekreasi atau juga olahraga. Berenang dipakai sewaktu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya di air, mencari ikan, mandi, maupun juga melakukan olahraga air. Berenang untuk keperluan rekreasi atau juga kompetisi dilakukan orang di kolam renang. Manusia juga dapat berenang di sungai, di danau, maupun di laut. Sebagai bentuk rekreasi olahraga, renang membuat tubuh sehat karena hampir semua otot tubuh akan dipakai sewaktu berenang. Dilansir dari BBC, olahraga renang diciptakan oleh Matthew Webb. Olahraga renang ditemukan oleh Matthew Webb pada tahun 1975. Dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Pada tahun 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Pada Olimpiade Paris tahun 1990, gaya punggung dijadikan sebagai nomor baru pada renang Olimpiade. Awalnya, kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau breaststroke. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1902, Richmond Sheffield yang berasal dari Australia mengenalkan renang dengan teknik baru, yaitu gaya bebas. Saat mengikuti kompetisi, sejak saat itu renang terus berkembang hingga muncul berbagai gaya atau nomor perlombaan seperti lomba gaya bebas 100 meter serta gaya bebas estafet 400 x 100 meter. Dalam renang terdapat 4 gaya, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Kali ini saya akan membahas tentang gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya yang merupakan gaya renang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, gaya bebas ini merupakan gaya tercepat dalam renang jika dibandingkan dengan yang lain. Gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Renang gaya bebas ini juga disebut dengan freestyle. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Berikut ada penjelasan singkat tentang renang gaya bebas. Gaya bebas. Yang pertama, posisi badan. Renang gaya bebas atau crawl stroke adalah salah satu gaya dalam berenang dengan posisi tubuh menghadap ke bawah. Renang gaya bebas ini disebut juga dengan gaya merangkak karena mengikuti gerakan dasar anjing yang sedang berenang. Posisi tubuh saat melakukan gaya bebas adalah yang pertama, posisi tubuh perenang adalah sejajar dengan permukaan air atau disebut juga dengan streamline, sehingga dada menghadap ke dasar kolam. Yang kedua, posisi kepala juga menghadap ke dasar kolam, tetapi ketika mengambil nafas diarahkan ke samping. Kedua tangan diayunkan ke arah depan, dan yang terakhir, kedua kaki bergerak naik turun secara bergantian. Selanjutnya, yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki berfungsi sebagai pendorong atau penggerak dan pengatur keseimbangan tubuh. Untuk dapat melakukan gerakan kaki yang benar dalam renang gaya bebas, sebaiknya melakukan gerakan latihan kaki terlebih dahulu. Yang pertama, latihan gerakan kaki dapat dilakukan dengan cara duduk di tepi kolam, kedua tangan berpegang pada kolam, dan kedua kaki diluruskan ke depan. Kedua kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian dalam keadaan lemas, dan kedua kaki dimulai dengan dari pangkal paha.
Gerakan jangan terlalu tinggi, tetapi cukup dekat dengan permukaan air. Dalam melakukan gerakan kaki, dapat divariasi dengan mengubah posisi badan, yaitu dengan sikap meluncur atau tangan berpegang pada dinding kolam, dengan posisi badan terpelungkup. Kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian, dan gerakan kedua kaki dimulai dari pangkal paha. Gerakan lengan. Usahakan masuknya tangan ke permukaan air sejauh mungkin dengan dapat dijangkau dengan ditandai naiknya bahu kanan atau kiri muncul ke atas permukaan air. Bila yang masuk tangan kiri dan sebaliknya juga. Tangan masuk ke permukaan air dengan ujung-ujung jari terlebih dahulu. Posisi telapak tangan menghadap ke bawah atau telungkup. Tangan masuk ke dalam permukaan air dengan ibu jari terlebih dahulu. Pada saat tangan kanan atau kiri ditarik ke bawah sambil menekan air sampai berada di bawah badan, tangan mendorong air ke belakang dan ke atas. Siku tangan kanan cepat ditekuk dan dikeluarkan dari air saat tangan kiri sampai di bawah badan di dalam air. Tangan kiri mendorong air ke belakang dan ke atas. Gerakan kembali ke posisi semula dengan mengayunkan tangan ke depan. Lakukan gerakan ini secara bergantian antara tangan kanan dan kiri dan lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Yang keempat, pernapasan. Teknik pengambilan napas dilakukan pada saat mulut berada di atas permukaan air, yaitu dengan cara memiringkan kepala atau memutar ke sisi kanan atau kiri. Terjadi koordinasi antara kaki dan lengan. Kaki dan lengan tidak bekerja sendiri-sendiri. Irama gerakan kaki harus sesuai dengan irama gerakan lengan. Berikut adalah seluruh rangkaian gerakan pada renang gaya bebas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ritmik atau senam irama. Senam irama adalah gerakan senam ataupun gerakan bebas yang dibarengi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan, gerakan, dan ketepatan irama. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, serta ayunan dan putaran tangan. Senam irama atau disebut dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan serta beritama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan pada senam ritmik ganda adalah simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Senam irama atau senam ritmik adalah salah satu cabang senam artistik di mana seorang atlet atau sekelompok atlet senam mempertunjukkan koreografinya yang kental dengan nuansa akrobatik, balet, dan tari modern. Dengan atau tanpa alat bantu senam yang berupa bola, pita, tali, gada, dan simpai. Berikut ini akan ada contoh gerakan senam ritmik. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, just leave your problems on the shelf. You won't wanna be nowhere else. So let's go. We got the club light, and all the girls saying, the whole world saying, yeah. Come on, let's get drunk, toast it up. We don't give up on young. We run free, stay up late. We
Materi selanjutnya adalah materi atletik. Atletik adalah cabang olahraga berupa fisik yang dinamis dan harmonis, termasuk diantaranya lari, lompat, jalan, dan lempar. Atletik merupakan salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan kesehatan. Sebagai suatu komponen pendidikan yang mengutamakan aktivitas jasmani serta pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani. Atletik bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau yang disebut dengan PASI. Cabang-cabang atletik yaitu ada jalan cepat, lari gawang, lompat jauh, dan lompat tinggi. Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik bergerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkahkan kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki yang digerakkan maju ke depan harus diluruskan sejak saat persentuhan pertama dengan tanah hingga badan mencapai posisi vertikal. Lari cepat merupakan suatu cara lari untuk menempuh jarak tertentu yang dilakukan dengan kecepatan yang maksimal dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dari garis start sampai garis finish. Yang selanjutnya adalah lari gawang. Lari gawang merupakan lari cepat dengan cara melewati gawang sebanyak 10 buah gawang yang memiliki ketinggian tertentu dan dipasang di dalam lintasan. Yang selanjutnya adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai arah sejauh-jauhnya. Yang terakhir adalah lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin jatuh atau mendarat dengan cara melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi-tinggi mungkin agar dapat melewati mistar. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Materi selanjutnya adalah materi uji diri. Uji diri adalah kegiatan yang dirangkai sedemikian rupa untuk menguji diri kita sendiri,
khususnya kekurangan kita dalam hal aktivitas fisik. Hal yang diujikan yaitu ada kekuatan, kelenturan, kelincahan, ketangkasan, dan ketahanan. Di sini saya akan membahas tentang senam. Senam adalah suatu bentuk gerakan yang menjadi dasar senam ketangkasan atau senam lantai. Senam lantai adalah senam yang mirip dengan balet dan jukir balik tanpa ada alat bantu. Pelaksanaannya di lantai bermatras ukuran 12 x 12 meter. Contoh gerakan senam lantai adalah berguling ke depan atau roll depan dan berguling ke belakang atau roll back dan sebagainya. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang bela diri. Bela diri ialah salah satu cabang olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk bertahan dalam melakukan pembelaan terhadap serangan lawan. Cabang olahraga yang satu ini merupakan aktivitas olahraga yang mengutamakan ketahanan fisik serta kekuatan dan kecerdasan tubuh. Maka kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh agar menjadi pemain yang profesional. Seni bela diri yang akan saya bahas kali ini adalah pencaksilat atau silat. Pencaksilat atau silat merupakan seni olahraga bela diri yang berasal dari Asia Tenggara, Indonesia, Brunei, Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kata silat sendiri memiliki istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Meskipun masing-masing negara tersebut juga memiliki penyebutan sesuai bahasa lokal mereka seperti gayong dan cekak itu dari Malaysia dan Singapura, bersilat bahasa dari Thailand, dan pasilat bahasa dari Filipina. Menurut ahli sejarah, pencaksilat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-8. Kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa, lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencaksilat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Perguruan PSN ISMD atau Pencaksilat Nasional Ikatan Seni Bela Diri Putra Setia didirikan sejak tahun 80-an oleh Al-Habib Haji Mukhtar Hasfullah. Nama Putra Setia diusulkan oleh Bapak Daeng selaku pengurus IPSI yang bermakna yaitu 1. Setia kepada Allah dengan ibadah, 2. Setia dan bakti kepada orang tua, dan yang ketiga, setia kepada negara dan masyarakat yang baik. Teknik-teknik dalam pencaksilat. Yang pertama yaitu teknik dasar. Teknik dasar pencaksilat itu ada 4, yaitu kuda-kuda, sikap pasang, gerakan langkah, dan jurus. Yang kedua yaitu teknik serang. Pada teknik serang juga terdapat 4 teknik,
Yang pertama yaitu teknik pukulan, yang kedua yaitu teknik tendang, yang ketiga yaitu teknik tangkisan, dan yang terakhir adalah teknik banting. Materi selanjutnya adalah materi tentang permainan. Permainan yang akan kita bahas kali ini adalah permainan futsal. Futsal adalah olahraga bola yang dimainkan oleh dua tim. Pada masing-masing tim beranggotakan 5 orang pemain. Tujuan olahraga futsal adalah memasukkan bola ke dalam gawang lawan dengan memakai kaki, kepala, serta semua bagian tubuh kecuali tangan. Sejarah futsal. Futsal asalnya dari bahasa Spanyol dari kata football atau sepak bola, serta sala atau ruangan. Jadi, dua kata itu digabungkan maka menjadi sepak bola dalam ruangan atau yang kita sebut sebagai futsal. Olahraga futsal pertama kali dikenalkan di Montevideo atau di Uruguay pada tahun 1930 oleh salah satu pelatih sepak bola asal Argentina yang bernama Juan Carlos Ceriani. Olahraga tersebut mendapat banyak perhatian dari Amerika Selatan, terutama Brazil. Keindahan permainan ini dapat dilihat sama yang diperlihatkan pemain Brazil di luar lapangan atau bermain sepak bola. Contohnya adalah Edison Arantes do Nascimento atau yang dikenal dengan sebutan Pele. Pemain bintang asal Brazil yang mengembangkan bakatnya tersebut dari olahraga futsal. Negara Brazil semakin menjadi kiblat atau pusat olahraga futsal sampai hari ini. Olahraga tersebut sekarang dimainkan dalam perlindungan Federation Internationale de Football Association di semua dunia, atau yang disebut dengan FIFA. Sejarah olahraga futsal versi FIFA tidak dapat diterima begitu saja oleh dunia. Ada beberapa negara yang mengklaim bahwa olahraga futsal asalnya dari negara mereka, yaitu dari Kanada dan Brazil. Futsal berkembang pesat di negara Brazil, jadi pada tahun 1936 dibuatlah kesepakatan tentang aturan olahraga futsal. Peraturan ketika itu tidak terlalu jauh beda dengan peraturan sekarang ini. Dengan adanya peraturan sekarang serta kesepakatan ini, futsal semakin dikenal malah digemari di Amerika Latin. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah materi tentang aktivitas perkembangan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pendidikan jasmani berpangkal pada gerakan manusia yang menampakkan diri keluar terutama dalam bentuk aktivitas jasmani. Hal ini berarti menunjukkan pada bentuk aktivitas gerak. Berbagai pendapat tentang tahap-tahapan perkembangan manusia telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yaitu Piaget dalam Marzuki tahun 2004 mengemukakan 4 tahap perkembangan dan menekankan pada aspek-aspek psikologis, yaitu tahap sensomotorik, yang kedua tahap preoperasional, yang ketiga tahap konkret sampai tahap operasional, yang terakhir adalah tahap formal operasional. Tahap-tahap perkembangan tersebut kiranya sesuai dengan aktivitas pengembangan kemampuan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Ateng tahun 1997 sebagai berikut. Pengembangan kemampuan gerak awal mulai berkembang segera setelah lahir sampai hampir 2 tahun yang mencakup atas 1. Aktivitas gerakan lokomosi seperti merayap, merangkak, dan berjalan. Yang kedua, aktivitas gerakan manipulasi seperti meraih, menjangkau, dan melepas objek. Yang ketiga, aktivitas gerak stabilisasi seperti untuk menguasai kepala, tengkuk, dan tubuh bersama-sama dengan belajar duduk dan berdiri tanpa bantuan.
pendidikan gerak di taman kanak-kanak dan kelas-kelas permulaan sekolah dasar, mencakup perkembangan kemampuan gerak, lokomasi, manipulasi, dan stabilisasi. Selain dari itu, Lynn Adams dan B.E. Rahan Toknam dalam Abdul Qadir Ateng tahun 1997 mengemukakan bahwa keterampilan pengolahan tubuh dasar yang diajarkan pada kelas-kelas permulaan sekolah dasar, kurikulum SD bidang studi pendidikan jasmani atau olahraga dalam kesehatan diberikan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Terdiri atas yang pertama yaitu keterampilan lokomotor, yang kedua yaitu keterampilan non lokomotor, dan yang ketiga keterampilan manipulasi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka sesuai dengan program pengajaran pendidikan jasmani melalui bentuk-bentuk aktivitas pengembangan kemampuan gerak dasar yang diajarkan sekolah dasar adalah: 1. Aktivitas pengembangan kemampuan daya gerak anak yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, melompat, berjingkat, melangkah, meluncur, merangkak, dan berguling, termasuk dalam lokomasi. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan kemampuan daya gerak anak yang dilakukan di tempat seperti membungkuk, memutar, membalik, menekuk, merenggang, mengulur, memilin, meluncur, dan mengelak, termasuk dalam non-lokomasi. Aktivitas pengembangan kemampuan untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerakan dengan anggota badannya secara lebih terampil, misalnya seperti melempar, menangkap, menendang, menggiring, mengangkat, memukul dan menarik, dan mendorong. Itu termasuk ke dalam manipulasi, keterampilan manipulasi. Dan yang terakhir adalah aktivitas pengembangan kemampuan untuk mempertahankan dan menyempurnakan bentuk-bentuk dan corak dari gerak dasar yang telah diperolehnya agar menjadi lebih mantap. Selain dari itu, merupakan bagian dari permulaan lagi bagi aktivitas anak-anak untuk memperoleh bentuk-bentuk gerakan yang baru dari situasi yang baru, yaitu dari stabilisasi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.